Shalom pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Tema pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan keempat ini tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pada saat ini kita akan belajar pelajaran pertama dengan judul Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna bersama kami Love Channel Medan. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat setiap dukungan yang pemirsa telah berikan, yang membuat kami lebih semangat lagi dalam pelayanan ini. Telah bersama kita, lovers kita yang cantik-cantik, yang tetap bersemangat dalam pelayanan ini. Halo Ibu Tina, apa kabar? Halo Ibu Rina, shalom. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina. Shalom Ibu Arita, apa kabar? Shalom Ibu Lina, lover, salam pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kabar baik dan sehat. Kembali kita bertemu belajar firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lina. Terima kasih Bu Rita, bersama saya Dor Marina Stanggang. Senang bertemu dengan pemirsa. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Baiklah pemirsa, sebelum sampai kita kepada pelajaran kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Tina. Kepada Ibu Tina saya persilahkan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang telah menyatukan kami, lovers dengan pemirsa saat yang berbahagia. Kami meminta kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bersama kami di dalam ulasan pelajaran Sekolah Sahabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tina. Pohon nangka, sarang lebah, tumbuh subur di tepi kolam. Memaafkan mereka yang bersalah, itulah tanda iman yang dalam. Baiklah pemirsa, judul pelajaran kita pada saat inilah pemberontakan di alam yang sempurna. Ayat intinya Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Pemirsa dimanapun berada, saat ini kita akan belajar mengenai asal mula kejahatan. Mungkin kita bertanya, bagaimana kejahatan bisa ada di alam yang sempurna yang Tuhan telah ciptakan. Tetapi ada beberapa yang memberikan pendapat bagaimana awal mula kejahatan itu. Yang pertama, beberapa orang berpendapat bahwa kejahatan selalu ada karena dalam pandangan mereka bahwa kebaikan hanya dapat dihargai sebagai lawan dari kejahatan. Yang kedua, dunia ini diciptakan sempurna, namun entah apa yang terjadi. Misalnya dalam mitologi Yunani, kejahatan dimulai ketika Pandora yang penasaran membuka kotak yang tertutup. Dan dari kotak itu berterbanganlah semua kejahatan yang diduga bersembunyi dalam kotak itu. Sebaliknya, Alkitab kita mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan maha kuasa, dan semua yang dilakukannya juga sempurna. Lalu bagaimana kejahatan dan dosa bisa muncul di dunia yang sempurna itu? Menurut Kejadian 3, kejatuhan Adam dan Hawa membawa dosa, kejahatan, dan kematian. Tetapi jawaban itu menimbulkan masalah lain. Bahkan sebelum kejatuhan kejahatan, tetapi jawaban itu menimbulkan masalah lain. Bahkan sebelum kejatuhan, kejahatan sudah ada. Kita akan belajar bersama lovers kita. Kepada Ibu Tina untuk pembahasan hari Minggu, hari Senin, dan hari Selasa. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa, kita berjumpa untuk satu ulasan pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa. Adapun judul pelajaran hari Minggu adalah ciptaan sebuah ekspresi cinta. Hari Senin berjudul kehendak bebas, dasar dari kasih.
dan hari Selasa berjudul Rasa Tidak Bersyukur yang Misterius. Alam dengan kondisinya saat ini, pemirsa, membawa pesan ganda. Bunga mawar, wangi, cantik, namun dia berduri dan menyakitkan. Burung yang mahal harganya, cantik dan unik pemirsa. Sangat terkesan dengan keindahannya, yaitu burung tukan. Namun kita bisa jadi cemas karena dia sangat senang menyerang sarang burung lain dan bahkan memakan anak-anak burung itu. Para pelayan bertanya kepada pemilik ladang, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Saudaraku boleh membacanya di dalam Matius 13 ayat 27. Jawabnya ada tertulis di dalam Matius 13 ayat 28, yaitu seorang musuh yang melakukannya. Dengan fakta pesan ganda yang telah kita dengar ini, pemirsa, ini membuktikan bahwa ada kebebasan di dunia ini. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, kebebasan itulah dasar bahwa Allah adalah kasih. Kita lanjutkan. Ada 3 maksud dasar daripada kasih Allah. Yang pertama, kasih Allah harus diungkapkan secara internal, kasih di antara 3 pribadi ketuhanan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara eksternal, yaitu hubungan pencipta dengan yang diciptakan. Lalu maksud dasar kasih Allah yang kedua adalah ekspresi Allah terhadap penciptaan itu, penebusan dan penghakiman. Lalu maksud dasar kasih Allah yang ketiga adalah semua yang dilakukan Allah adalah kasih. Maka Allah bukanlah pencetus dosa. Karena itu sangat bertentangan dengan karakter Allah. Pemirsa, bunga tiruan bisa sangat indah. Tetapi bunga itu tidak dapat tumbuh dan mekar seperti aslinya. Robot diprogram untuk berbicara dan banyak melakukan tugas-tugas. Tetapi robot-robot itu tidak mempunyai kehidupan dan emosi. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Kitab Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19, ya pemirsa, Kitab Yehezkiel ditulis dalam bahasa simbolik akhir zaman. Pemirsa nanti boleh baca. Realitas sejarah Raja Tirus sebagai penguasa yang kaya dan sombong. Juga Raja Tirus mengaku sebagai Allah dan bahkan duduk di singgasana para dewa, pemirsa. Pemirsa, inilah gambaran Yehezkiel analogi, ya. Analogi untuk menggambarkan kejatuhan Lucifer di istana surga. Jadi pemirsa, Lucifer menyalahgunakan kesempurnaan yang dimilikinya dan menyalahgunakan kehendak bebasnya. Ini ya pemirsa titik kuncinya. Meskipun begitu pemirsa yang saya kasihi, Tuhan tidak menetapkan dosa itu untuk ada. Tuhan tidak menetapkan Lucifer melakukan dosa. Tuhan hanya membiarkan keberadaannya. Dan kemudian pemirsa, di atas kayu salib, Yesus mengambil ke atas dirinya pemirsa
hukuman terakhir atas dosa manusia. Demikian pemirsa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tina buat penjelasan yang luar biasa, yang sangat menyentuh. Saat ini kita akan lanjutkan penjelasannya untuk hari Rabu dan Kamis. Kepada Ibu Rita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rina Lovers dan pemirsa yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, kita lanjutkan ulasan kita mengenai tadi judulnya pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Dan begitu menariknya tadi Ibu Tina sudah menyampaikan bagaimana Lucifer di antara malaikat, dia yang paling-paling tetapi jatuh ya dari kesempurnaannya. Dan pada pelajaran hari Rabu ini yaitu harga keangkuhan, ya, harga keangkuhan. Di sini kita perlu kembali untuk menemukan sumber dan asal mula kejahatan yang begitu mendominasi keberadaan kita saat ini. Kalau tadi Ibu Tina sudah jelas menjelaskannya ya, tapi ini bagaimana harga keangkuhan itu dalam kehidupan kita. Namun di dalam Alkitab kita dapat lihat ada dua gambaran yang berbeda bersaing satu sama lain, yaitu hal kerajaan Allah dan wilayah kekuasaan setan. Mari kita buka Alkitab seperti biasa ya, kita baca dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 3. Ini adalah tentang kerajaan Allah, langit yang baru dan bumi yang baru, bahwa umat Allah dipanggil keluar dari Babel untuk tinggal di Yerusalem baru bersama Allah. Sebagaimana kita ingat pengalaman Abraham menjadi Abraham, diminta atau disuruh, dipanggil tanpa ada penolakan. Dipanggil Allah pindah dari tanah Ur ke Kasdim, tanah Kanaan. Jadi sebenarnya kalau kita baca tuntas pada kitab Wahyu tadi, ada di situ tema Salem, ya, disebut Gunung Sion, Yerusalem dan Yerusalem baru. Jadi sebenarnya Salem itu adalah nama kuno untuk Yerusalem, benteng Bukit Kanaan di Yerusalem yang direbut oleh Daud. Dan di dalam Alkitab disebut kota Daud, Gunung Sion, mewakili kerajaan Allah. Dan memandang ke depan, ke tempat yang baru, Yerusalem yang akan turun dari sorga. Bahwa Sion di sini dapat menunjukkan salah satu dari 3 tempat, yaitu bukit, tempat lokasi paling awal Yerusalem berdiri, kota Yerusalem itu sendiri, yaitu tempat kediaman Allah. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang kawasan setan tadi ya. Mari kita baca Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Menggambarkan kejatuhan Raja Babel. Di sini dia. Raja Babel itu Nebukadnezar, menjadi simbol kebanggaan dan keangkuhan. Babel jatuh karena menolak ilham Tuhan, ya, suruh-suruhan Tuhan. Sebenarnya Nebukadnezar itu sudah disampaikan, ya, menganggap Nebukadnezar itu menolak, menganggap bahwa kerajaannya akan bertahan selamanya. Lalu Nebukadnezar membuat patung yang seluruhnya terbuat dari emas dan mengharuskan semua warganya, masyarakatnya untuk menyembah patung itu. Dan Ibu Rina di ayat 15, ini yang paling ngeri Ibu Rina dan pemirsa Love Channel Medan. Kalau kita baca di situ sebaliknya, jatuh ya, orang yang tidak mengindahkan Tuhan itu jatuh ke dalam dunia orang mati. Kau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, jadi inilah harga sebuah keangkuhan itu ya, akhirnya jatuh ke dalam yang paling dalam. Baik pemirsa, kita akan mengulas pelajaran hari Kamis. Ini berkaitan ya. Judulnya tentang penyebaran ketidakpercayaan. Ya, kalau bahasa sekarang ini menggibah, menggosip. Baik, mari kita baca kitab Wahyu pasal 12. Pasal ini memberitahu kita tentang sebuah perang besar pecah di surga.
antara Lucifer dan para malaikatnya ya, pengikutnya, disebut sebagai naga besar atau ular tua. Dan di sisi lain, Kristus dan para malaikatnya disebut Mikael, yang berarti yang seperti Allah. Baik, kita baca kitab Yehezkel 28 ayat 15 dan 16. Dikatakan di situ bahwa aktivitas Lucifer itu ya berjalan dari satu tempat ke tempat lain, berkeliling dan menggibah, menggosip tentang Allah, menuduhnya tidak adil, menyebarkan kebohongan. Kalau istilah sekarang itu, disinilah terjadi penyebaran ketidakpercayaan itu ya, atau hoax terhadap Allah. Kita tidak tahu ya sampai kapan atau perang itu berapa lama berlangsung di alam surga. Baik, tulisan Ellen G. White pada buku Alpha Omega, jilid 8, halaman 519, menjelaskan bahwa Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Lucifer itu lama dipertahankan dan tetap di sorga. Berkali-kali diampuni, tapi dengan syarat pertobatan. Pada kitab Yesaya 14 ayat 12, Yesaya menggambarkan kejatuhan Lucifer dari sorga ya dalam bentuk lampau. Nah, ini istilahnya ini mungkin pemirsa nanti bisa kupas lagi ya. Dan dalam Yehezkel 28 ayat 16 mengatakan bahwa Lucifer dibuang dengan memalukan dari gunung Allah, diusir. Ya, disinilah perbedaan tadi antara hal kerajaan Allah dan kawasan setan tadi itu. Bahwa kerajaan Allah itu memandang ke depan, ada Yerusalem baru tempat kerajaan Allah, sementara Lucifer itu jatuh dari gunung Allah, diusir ke tempat yang paling dalam. Karena keberdosaannya dan kesombongannya. Inilah mungkin yang boleh saya tambahkan dari pelajaran-pelajaran yang kita ulas pada hari saat ini, Ibu Rina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita buat penjelasan yang luar biasa. Saat ini kita masuk kepada pertanyaan. Ada pertanyaan yang muncul dari pelajaran kita. Mengapa begitu mudah untuk menjadi bangga dan menyombongkan posisi atau pencapaian kita? Kepada Ibu Tina, saya persilakan. Terima kasih Ibu Rina. Pertanyaan yang sangat baik dan menjadi bahagian kehidupan kita senantiasa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya akan menjawab dari ulasan itu sendiri, yaitu saya jawab dari pelajaran hari Selasa. Bila mana pemirsa punya buku, silakan membukanya. Dikatakan bahwa rasa tidak bersyukur yang misterius. Kenapa seperti itu? Nah, ini adalah landasan kejatuhan Lucifer. Lucifer tidak pernah mengucap syukur. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita bersyukur, kita memiliki perasaan damai, sukacita, tenang. Dan ini adalah karakter Allah itu sendiri, pemirsa. Puji-pujian keluar dari diri kita, dari mulut kita. Dan itu adalah karakter Allah. Sedangkan menjadi bangga atau menyombongkan diri, pemirsa, ya, kita menjadi keadaan yang lemah. Saya ada mengambil satu penelitian daripada David Hawkins, ya. Dia menyebutkan dalam level energi, emosi dan perasaan, ya. Di dalam level damai, sukacita itu mencapai angka 540 sampai 600, tinggi sekali pemirsa. Sedangkan level bangga itu di level bawah pemirsa, yaitu 175. Dan ini memacu diri kita
menjadi orang yang cemas, khawatir. Ya, hati-hati pemirsa yang diberkati Tuhan. Marilah kita mencapai keberanian, percaya terus-menerus kepada Tuhan. Maka untuk itu, ketika kita di level bangga, hati-hati. Itulah yang akan menggeser kita menyalahgunakan kebebasan yang Allah berikan. Dan itu fondasi untuk kita semakin jatuh ke dalam dosa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina buat jawabannya yang luar biasa. Saat ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Rita untuk menjawabnya. Baik, Ibu Rina, kalau pertanyaan ini saya tarik ke diri saya ya. Saya tentunya juga pernah sombong ya, atau masih sombong. Ya kita harus ngakui juga ya. Tadi dikatakan mengapa begitu mudah? Iya, bisa saja mudah karena memang kita tidak ada penyerahan total kepada Allah. Dari pelajaran tadi kan saya sudah sampaikan. Kita harus memilih dua, hal kerajaan Allah atau kawasan setan itu tadi. Tapi yang jelas begitu mudahnya kita ketika kita memiliki sesuatu yang di luar daripada hal yang kita inginkan ya, kekayaan, kecantikan kalau kita perempuan, lalu orang bilang wah cantik gitu ya. Nah memang itu mudah sekali bagi kita untuk langsung tinggi sekali. Nah itu karena kita tidak ada penyerahan total, tidak ada kerendahan hati kita. Nah di sini kita jangan lupa bahwa kita harus memiliki kasih ya, sehingga kita tetap merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, sehingga kehidupan kita menunjukkan bahwa Allah lah yang terpancar, kasih Allah yang terpancar dari kehidupan kita. Mungkin itu yang boleh saya tambahkan, Ibu Rina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita, mungkin saya menambahkan sedikit. Biasanya apa yang disombongkan orang? Bertambah harta, bertambah kedudukan, bertambah ilmu, bahkan bertambah ketaatan. Kesombongan itu berarti memberikan pujian dan penghargaan kepada diri sendiri. Untuk sebenarnya sesuatu itu Allah yang lakukan. Apa yang kita punya itu pemberian. Artinya kita sedang mencuri kemuliaan Allah yang seharusnya diperuntukkan baginya. Baik pemirsa, sampai di sini jawaban dari pertanyaan yang timbul dari pembahasan kita. Saat ini kita sampai kepada kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Kesimpulannya bahwa Tuhan telah menciptakan alam yang begitu sempurna untuk kita. Dan Dia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kita untuk menentukan pilihan sendiri. Tetapi manusia itu menyalahgunakan kebebasan itu dan jatuh ke dalam dosa. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga Dia menjanjikan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita boleh baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Baiklah pemirsa, sampai disinilah pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat pertama ini. Kami tetap memohon dukungannya untuk membagikan video pelajaran ini kepada sahabat-sahabat kita. Sebelum mengakhiri pelajaran kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Rita. Kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan begitu indahnya. Kiranya pelajaran ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kami, kehidupan pemirsa. Biarlah ditambahkan kepada kami kerohanian yang baik, sehingga kehidupan kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami, agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih lovers, terima kasih pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Sampai di sini pertemuan kita, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.